Bismillahirrahmanirrahim. Jaga jarak, social distancing. Gara-gara COVID-19, jangan panik kita terganti, karena insya Allah akan ada corona vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang 2 kali? Karena sesungguhnya salam itu ada beberapa macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya tadi, sunnah hukumnya bagi saya, tetapi bagi yang berdengarkan wajib untuk menjawabnya. Tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya lebih semangat acara kita pada malam ini, dan semoga tidak ada yang mengantuk. Misalnya, maka ini mesti acara kuat. Nah, saya tadi telepon berkali-kali ke kami, jadi susah. Begitu saya masuk di masjid, tidak sudah pakai dulu. Jangan begitu. Pada kita kita pilih makanan kaya, ada tidak aku tidak terbuka. Ada merata, ini ya begitu macam nak ya tapi takut kita lembut, ya tapi mampir marfai, ya tapi mampir marfai, ya tapi mampir lewana. Ini mungkin lah matanya terdengar lebih dari aku. Jangan terlalu bismillah tawakkalullah wala haula wala quwwata illa billah. Kita kuliah mampu bakmi penjemput tanah masa aja di bawah belajar jadi masalah mulai masalah. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Hati-hati, kalau yang pertama wajib dijawab, tetapi salam yang kedua haram dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam pemimpin salat berjamaah ketika akan mengakhiri salatnya. Pak Yudhima, kalau lima masuk padang masih berkelan. Tetapi panu berkelan mata jodoh nama seton ini mampu dimulai oleh saudara. Tentu batal tanpa jasa, karena menambah bacaan sebelum salam itu bid'ah. Yang ketiga lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan itu? Ternyata salam kita ketika jarak kubur. Karena itu jadi berkilah sama doa itu ajakan jangan berbagi. Iya, kan kumasa kubur ini tidak mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum ya al kubur, maka kita tadi kita apa kemati. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi kumasa kubur. Contoh tidak, anda mau usah lagi kepada dari pada benar, karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah, ucapan Nabi Muhammad kita dalam bentuk saja dimulai. Tutupi korban tadi malampi ribuan pun matan dan lipat lalu maluang. Untuk sampai ini kita waktu korban ini agar kita datang ke ulul akhir zaman dan kata berkurung dan ini waktu sampai. Ribu kata meminta amar ma'ruf nahi munkar waktu itu Nabi. Koya tobore ini tawato. Rekordapan kali tadi kejumaanu baguan depan ini. Bisa nabangkal antara bekerja sana ogi, ia dah punyekal na leoran di pagamali kita memali di kuala. Ritola atau wani maminata di sini. Terkeburu pagi di Upajope di Kotara. Lutu malum pada di Saleo Padua, limpa maka jadi bone mahkum kumriwajo. Bone tertiwajo, riolo penariolo di ketulah kena taran-taran. Ini buktikan dengan prasasti yang ditandatangani oleh 3 pemimpin daerah pada zaman dahulu kala. Boleh suatu wakili oleh Kadaulah Lido. Kemudian Topeng Manusia Tuakaran Al-Bila. Dan wajib yang diri total harus berkempulan. Mengikut perjanjian, salah satu memorandum of understanding yang mereka sepakati. Yang itu maliu dipakai resbah di patokong dan terapi negeri Palinam. Maka ini bicara boleh Topeng pada tanah bahwa ada ketua. Nalis mo bunga putih mengasal lola. Maka itu dibicarakan kepada di boleh. Na iya dia tanya ada bicara malam buka patung jumpa
pagkatogan, windu si inaja papatamat sa diti malabang. Na iya papatangnya ada keren atau madulog na malampu, taputuran atau mawasakin na mateko, yato na tapon ang wato di tawang pagkawang. Lalu bagaimana dengan ada isim orang wajib, saya mau tes apakah di sini 100% orang wajib kecuali saya? Di tetap itu berapa memasuki kota Tekan, di ada 4 penjuru mata angin. Di sana terpampang Merdeka atau wajib ini orang wajib angin itu. Sama-sama dorong. Iya, berarti banyak juga perdatang. Hati-hati kalau banyak perdatang, saya membawa corona. Nanti saya itu ada rapid test lengkap, ada swab juga, jam yang berbahagia. Jadi kami pernah mengikuti sekitar 8 kali go internasional. Ya, itu tidak akan ditopik. Ya, jangan berbahagia. Apa yang kami seminarkan dan apa yang kami bicarakan di sela-sela pertemuan internasional itu, di situ ternyata ada referensi yang membahas, ada juga orang wajib yang lengkap menurut pemateri Merdeka atau wajib. Najadian alena Merdeka, tanah ini asa. Nah ini pemakaiannya Merdeka mana? Ada asimatulutan dan berbuah. Sama peringatan yang berbahagia. Apa yang dimaksud dengan peringatan yang kita kerjakan setiap tahun? Peringatan itu adalah nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Jangannya peringatan masa kalupati. Seandainya dengan kata lupa buat apa dia akan peringatan. Baca waktu, baca bebas. Tetapi karena tak lupa karena kita manusia. Al-insanu mahamul akai wajibnya manusia dekat cukup daripada khilafah dan kesalahan. Olehnya ini tidak ada lagi peringatan untuk memperbaharui ingatan kita tentang peristiwa Pancasila, tetapi esensinya yang akan kita bahas sebentar. Materi yang ditaruh boleh dibaca sejarah singkat, tinggal ada tom maklum kami kali kita pakai tom. Jangan dia berbahagia. Maka ada kasih hadisa oleh kali tahu taruh malam pikirun, nata pak ilumitina, nata dia bukan tahu, dia masih berbahagia. Nah, supaya banyak yang kita tahu ilmunya, kemudian bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ulangi kembali. Peringatan adalah nostalgia di masa lampau, resonansi di masa silam. Karena peringatan masa kalupaki. Saatnya dengan kata kalupa buat apa dia akan peringatan? Saatnya dengan kata kalupa sampai di mana dia anak yang masuk bayi. Ada hubungan. Coba kita yang masuk ke mana bunga dia ada mata tano liwa perdina dan tinggi. Ada bapak jangan mata putih. Di sana ia kata kalupa kok Allah Taala buat di masa lampau lalu perdina jadi damai berbahagia. Itu kurang daripada peringatan pakai kata kalupa. Lalu apa tujuan peringatan? Sama halnya tujuan reformasi. Reformasi itu bertujuan to think consistency progress dan tomorrow. Merubah keadaan hari yang jelek menuju kepada keadaan esok yang lebih bagus. Baiknya tuliyomi, saya bisa saja cegah sebutin seluruh ayat hari ini akan jauh lebih bermakna ketimbang seekor anak ayam besok pagi. Berkuasa bukan apa-apa dari Allah Ta'ala. Dan jati pun berubah sebutin seluruh ada satu kuruki. Aja tak tolak, patirnya tahu, maka ada kaya malah kalau macam-macam, tapi macam di mana tak pelawala, maka di pampor, maka di kurang pahit, logik bila, karena memang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, lain zakartum dan lakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Bersuatu mengucapkan di patirku, utama ingati, tetapi jika kamu kufur nikmat, ingat siksaan bukan atas kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah peringatan yang berbahagia. Alhamdulillah, ucapan ini yang paling pantas kita ucapkan selaku hamba yang memang diwajibkan untuk senantiasa bersyukur. Kalau bersyukur itu hukumnya wajib, tentu ada landasan hukumnya. Apa landasan hukumnya bersyukur itu wajib? Firman Allah dalam Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum, wadhkuruni wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Damai berbahagia. Alhamdulillah, ini bukan hanya manusia yang pandai mengucapkan kata itu, tapi ternyata binatang juga pandai berkata Alhamdulillah. Buktinya apa? Kitabnya ada. Kitabnya judulnya Kitab Manajemen Kalbu yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Jatuh pakai teori kita. Dia jangan berbahagia. Teorinya syukur padahal masih menggunakan air bercampur dengan lumpur. Maka syukur teori banding-bandingin itu pelajaran bagi kita. Tedo tidak kasih olahan, tedo saja itu.
punya SPD dan lain sebagainya. Tetapi Gobel syukur dia tidak melihat kepada makhluk yang lebih besar di atasnya, tapi justru melihat makhluk yang ada di bawahnya yang lebih kecil daripada tubuhnya. Ini pembelajaran bagi kita. Gobel syukur jangan melihat mereka yang penghasilannya puluhan juta ke atas per bulan, tapi Gobel syukur lihat kepada mereka yang belum tentu mendapat pekerjaan tetap. Kalau tidak ada pekerjaan tetap, tentu penghasilan juga tidak menentu dan berbahagia. Jadi harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena mengingat makhluk yang bernama kelelawar. Kelelawar bersyukur karena mengingat makhluk yang bernama cacing. Bisa ceritanya cacing ibu mereka. Ibu lagi belok kata nego. Syukur masuk ke di pantai ilasi. Pak Desa pada panding syukur. Padahal syukurnya sesuai dengan dan kami. Tapi itu boleh bertemu mana di bawah panding bahwa ini dan kami. Jadi kau kata tahu nak ujungnya masa putus kali panas. Pasti saja dengan dan kami. Tetapi makuran kami. Di atau makuran tawa lain. Burke istilah masa ini. Dan yang berbahagia. Tapi kenapa kelelawar bersyukur padahal mandi menggunakan air kering sendiri? Karena kata kelelawar, mati kita dibedakan kita ke huruf, kita ke ikoku. Ya, kenapa kelelawar bersyukur? Kata Pak Dekrani lagi. Begitu tasik ditanya oleh malaikat, ikolah tutup rumah toko ke di pantai ilati. Pautan dia panding syukur padahal mandi menggunakan air kering sendiri. Mana syukur pandingin? Bisa dibedakan yang mana organ kepala, yang mana ekornya. Mana syukur pandingin? Ikulah dia mengarang, mesti lagi pakai alhamdulillah. Syukur masuk di pantai ilati. Tetapi alhamdulillah dari dulu sampai malam ini ahli biologi. Saya bukan ahlinya biologi, tapi kebetulan pinter bioteknologi. Tahu menggunakan alat bantu. Sedang langsung kadang mata. Dia tidak bisa bedakan ide ke urus lagi, ide ke ikut lagi. Saya makan dalam alhamdulillah. Nah, ada yang dibaca ilati tak daripada dibaca kita tak. Dia tu tahu dibaca ini pun Allah Taala bisa bedakan ide ke ulu dibandingkan organ tubuhnya yang lain. Tapi semasa hidup di dunia kali wali waktu itu nama sempadan. Dia kemana di maju. Dia pertama di punya itu kubur ulu nak dilepas ke malaikat dan sebab itu malaikat percaya dengan ide ke ulu dibandingkan dengan organ tubuhnya yang lain. Zaman peringatan yang berbahagia. Sengaja hal ini saya jadikan sebagai filosofi untuk menjadi pelajaran bagi saya untuk istiqamah mendirikan salat 5 waktu dan kepada mereka yang mendengarkan sosial saya malam ini supaya juga tetap bersemangat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, zaman peringatan yang berbahagia. Ketika wahyu tentang emas dan perak Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Muhammad SAW. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kami tahu emas itu adalah merupakan harta yang sangat mahal harganya. Apakah ada ibadah, apakah ada perbuatan atau sesuatu yang apabila kita memilikinya nilainya lebih dahsyat ketimbang emas dan perak? Mestinya kita ternyata masih ada dua yang nilainya lebih mahal daripada emas. Yang pertama adalah qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah lisanan syakira, lidah yang senantiasa berzikir. Ternyata hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, nilainya lebih dahsyat ketimbang emas dan perak. Di tempat yang lain, Rasul ditanya lagi oleh sahabatnya, ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur. Jawabannya Rasul singkat, padat dan jelas. Qomir bersyukur, undur nan asfala minka. Lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukur ini. Jamaah yang berbahagia, ternyata itu rumusnya. Qomir bersyukur, lihat kepada mereka yang lebih rendah daripada kita. Pasti rasa syukur akan senantiasa terpatri di sanubari kita masing-masing. Nah sekarang, karena panitia mengangkat tema bagaimana spirit Mi'raj ini, Isra Mi'raj kita jadikan untuk moderasi beragama. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibn Mi'raj itu dari bahasa asing tadi, nah bahasa dari Masjid Arab di Mekah menuju ke Mesir Palestina, tetapi nanti latri pada itu panjang sekali. Mi'raj ialah yang pertama atmosfer bumi, kedua tata surya, ketiga galaksi, keempat gugus galaksi, kelima maha gugus galaksi, keenam adalah observe universe, satu lintasan yang masih bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Satu lintasan ketujuh bernama observe universe, satu lintasan yang tidak bisa dijangkau oleh akal pemikiran manusia. Bagaimana pintar dan canggihnya teknologinya. Allah mengabadikan dalam Al-Quran Ar-Rahman ayat 33, ya ma'asal al-jinni wal insi
Ini tabassum antal kudu min asfari samawati wal ard. Fal kudu la tal kudu illa bi sultan. Wahai sekalian jin dan manusia, barang siapa di antara kalian yang mampu melintasi penjuru bumi dan langit, silakan. Tetapi ingat, kamu tidak mampu melintasinya illa bi sultan, kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Konon peristiwa meledaknya pesawat ulang-alik Challenger, ada pasal yang dijelaskan sebuah referensi yang saya baca, itu adalah untuk menandingi peristiwa Isra Mi'raj. Masa tanpa menggunakan teknologi, Nabi Muhammad mampu melintasi hanya sepertiga malam. Sementara kalau orang berkendara dari Mekah Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di Palestina, itu perjalanan naik mobil 1 malam 2 hari. Masa alina belum lagi Mi'rajnya, damai berbagai. Tetapi dibaca tadi yang ditaruhkan lagu Subhana. Makanya dalam Al-Quran ketika ada Subhana berarti ada peristiwa yang harus mencernanya adalah keimanan, bukan akal pemikiran. Karena kata Subhana pasti ada sesuatu yang akan diceritakan setelah kata itu, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Nah, dalam berbagai mana itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sekarang ini moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu adalah inti ajaran Islam. Bagi kita yang pernah ke Madinah, coba lihat identitas percetakan Al-Quran. Di sana itu ada programnya Rasul. Ia terpampang jelas, Komelok Salama, Absus Salam, sebarkan salam. Damai berbahagia. Jadi Islam itu sebenarnya al-muslim man salimal muslim bilisanihi wa yadihi. Yang dimaksud dengan agama Islam, orang Islam adalah orang yang menyelamatkan saudaranya dengan apa? Perbuatan tangannya, dengan kata-kata dan lisannya. Jadi bukan total lena, tapi selalu menyinggung perasaan orang lain, dipertanyakan keislamannya. Jamaah yang berbahagia. Pak mereka itu tahu kede-kede menyindir, kede-kede matiku. Padahal istilah umat kata Rasul ini bagaimana moderasi beragama untuk mengantisipasi banyaknya perbedaan-perbedaan baik secara sosial, begitupun dengan adat istiadat, lebih terhadap syar'i itu sendiri. Tapi jangan berbahagia. Apa kata Rasul? Istilah ummati rahmah. Perbedaan pendapat umatku itu adalah rahmah. Tapi menurut guru saya di kajian ulama Majelis Ulama Indonesia, beliau menyatakan dalam kuliah umum di depan saya, dia mengatakan bahwa yang boleh berbeda pendapat hanya ada 3 golongan manusia saja. Yang mana boleh berbeda pendapat tentang keislaman, tentang agama? Yang pertama adalah ulama hadis. Saya kata puni hadis semua apalah. Yang kedua, ulama fikih, ulama usul fikih. Ketiga ulama ini berbeda pendapat, betul-betul rahmah. Karena ketiga ulama ini memiliki ilmu yang sangat mumpuni terhadap apa yang kita perbincangkan. Tapi kubangsana bijak berbeda pendapat bukan rahmah, mungkin melakukan awal dari bencana. Masalah jago rugi karena kita mempertahankan pendapat pada kita beda-beda. Jemaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita sikapi sebenarnya. Pertama, tadi dalam perjalanan itu ada yang WA saya, Ustaz Lokama Kutana, ini perbedaan. Saya awal dari takbiratul ihram. Ustaz, itu yang cocok masempanya ni. Dan sebabkan itu kata saya taliwa-liwa lamuna. Dengan haluan nala jarina. Sama adalah Pak Bokoyan. Allahu Akbar. Nah, liwa punya cinta Ustaz. Sebab dia belum nasa terkenal itu tak cici lopo. Jadi memang ada 2 model saja bertakbiratul ihram. Yang pertama adalah yuhari ala udunaihi, rata dengan kedua telinga. Yang kedua adalah rata dengan pundak. Jamaah yang berbahagia. Di luar daripada model ini, dikhawatirkan bid'ah karena hanya 2 yang didapatkan telinga. Yuhari ala udunaihi, rata dengan kedua telinga dan rata dengan pundak. Ustaz, bagaimana kena telinga jadi tak wali? Dego kali jadi neraka nak cerita wali-wali. Jadi boleh seperti ini. Payah kasih dia kata negara dan kata terorisme. Jamaah yang berbagi itu namanya usul, itu namanya halangan. Nah, kemudian selanjutnya, Ustaz bersedekah, masyarakat. Kita kan jodoh Ustaz, Pak Mega tahu tak liwat tu tanda ini jadi nak masyarakat. Allahu Akbar. Weh, jangan ditertawakan karena ada dasarnya. Rasul pernah mengerjakan
di musim dingin, berarti musim itu di zaman ini, zaman berbahagia. Tetapi kemudian PDP masa pajak ada pakai model pertama, karena 2 tahun yang lalu kebetulan saya dikontrak dekat-dekatnya Freeport, ya, Timika, Provinsi Papua, selama sebulan di sana, zaman berbahagia. Di sana rata-rata orang bertubuh kekar tinggi. Leyak sama pantai kak, dari mana dia kumibaran? Pak mereka kumibaran dia sumpah yang ulu kue. Paling paling toko bawa dan kacamata aku lalang. Zaman berbahagia, makanya tidak berani. Kita pertama di oleh depan kalau lalang aku. Ya kan ikuti pemerintah. Kurang pertama pada otomatis pada lupa. Karena tinggi saya dengan beliau 11-12. Tadi pertama di sini kayak itu buang. Di sana kalau orang belanja tinggi kekar, ya, dia akan tidak peka langsung banyak. Maka lakukan pun kita memang tidak peka. Jangan berbahagia. Maka dia manggil dia Allah. Luruskan dan rapatkan sab berkiman sepanjang. Di sana bersedekah. Allahu Akbar. Maka punya model lainnya. Dia tidak peka. Terpaksa selama bersedekah. Dia rasiku dan rasiku itu salah satu toko. Dia minta wujud kuari yang tahu mengganggu konsentrasi saya. Jangan berbahagia. Dan boleh model yang lain. Ini namanya moderasi beragama. Cari gerakan yang tidak mengganggu orang lain. Kita kan ini Islam. Islam itu menyelamatkan orang lain dengan perbuatan tangan dan lisan. Nah mereka kalau pakai kiri-kiri itu yang tidak sih. Apalagi salah tasbih, boleh dengan kena sikat gigi. Jangan berbahagia. Itu pakai kiri-kiri pun untuk tidak diajukan pakai masker. Biasa ditambah kata ini mata langsung ditutup di muka. Balik pun sangat subhanallah, alhamdulillah. Nah tubuh-tubuhnya ya udah potong. Cukup dalam hati saja, mengganggu konsentrasi orang, balik waktu poti mulu. Jangan berbahagia. Hati kakiku juga pulang rumah kecil, masuk aja taksi berapa lagi. Mama pakai kiri untuk disuruh kita jalan. Lalu saya jalan tadi untuk penjelasan itu sama bela-bela ini. Dia berkata dengan nama ini corona. Dia jawab padahal liwat orang timunan. Ada yang berbahagia. Saya pun terjadi ini tadi tahu boleh. Kita salah kata boleh mabela tapi saya masuk tahu cerita. Betul tak? Saya ada apa melulu juga. Ya waktu masalah foto tu kalau kita jaga waktu lo kita pandai dulu. Waktu yang berkati orang kan. Itu kalau misalnya apa punya kurban deh. Kurban kesalahan. Bisa saya ada di sini tadi dia kurban langsung ada juga itu. Jangan berbahagia. Katakan dan terakhir saya. Siapa yang berbahagia? Tapi jangan mati. Jangan karena dia mati ada di umur. Kalau sini Pak, baru mau dikontrak. Mesti Ustaz ketika buka sini pun saya ambil dulu Ustaz sebagai pelatih ini terus. Masuk boleh pakai di warung Ustaz. Siapa yang berbahagia? Ini sekedar intermezzo moga-moga dan tunggu. Baik. Nanti ini direkam. Kalau nanti dikasih dikasih. Yang baik saja, yang militer ya di YouTube yang jelek-jelek jangan. Jadi model yang kedua bersedekahnya. Allahu Akbar, bainan sadri antara dada dengan pusar yang rata-rata dikerjakan oleh orang Indonesia. Matangkan pelokan di Mekah rata-rata euro tipu-tipui masih bawa oleh Indonesia. Rekod sana di bawah model Islam yang ada bawah takwe dan terima sertanya di tipu-tipu itu saya kata tu zaman berbahagia. Cari model yang lain untuk menjaga konsentrasi orang yang ada di kampung kita. Model yang ketiga adalah Allahu Akbar persis di atas pusar, ya kena putih. Boleh seperti ini. Ya. Model yang keempat Allahu Akbar dia wajah di putih. Tapi aja nama di mana mata Yaman. Jangan bahaya kalau itu tubuh.
ngatur aku masa iya kayaknya. Ya jangan berbagi. Nabi apa model, nabi apa model. Yang ada di sana itu, di tengah masih terputus lagi saja. Ya jangan berbagi. Pasti kita 9 menit lagi. Jika surah kita lagi boleh, dari yang dibongkar. Jangan itu. Kemudian, saya itu onsite buat, saya itu onsite. Dia jangan berbagi. Beberapa hari yang lalu saya bersama Pak Bupati Wajo. Pak Bupati Wajo Ustaz di mana saya tunggu di rumah jabatan. Dia siap buat. Jangan berbagi. Ustaz, aku mau Ustaz, maka dekat motor kasual, maka dia itu kasual kamu bawa di motor. Terus motor dia betul. Bentar saya melihat. Jangan yang berbagi. Sama dengan beliau di mobilnya kan. Tadi kalau kaji lepas selfie, ya. Sama dengan foto Ustaz Wajo. Jangan dibiarkan oleh Tuhan masalah. Ada sopan loginya luar biasa. Itu kamu pasti suara itu luar biasa. Jangan berbahagia. Nah, bukan ini kan Rolex yang pasti saya atau DPR Wajo. Jangan dibiarkan oleh Tuhan masalah. Nah, sekarang jangan berbahagia. Model yang kelima, Allahu Akbar, lurus ke bawah. Tidak apa-apa. Coba lihat kita ada segi besar. Bangsa ini maka perlu kekurangan kadre. Berdekatnya. Kenapa? Karena kita berdesak-desakan supaya tidak mengganggu konsentrasi orang yang ada di samping kita. Modelnya kanan Allahu Akbar. Wih, dia kena tadi mana? Tak pernah lihat begini. Kita tidak. Berarti tidak lihat saya sekarang. Oh sebelumnya. Tidak pernah lihat sebelumnya. Damai berbahagia. Ternyata ini dikerjakan lalu pada salat haul. Ya, salat haul pada salat peperangan. Ketika masuk waktu salat berjamaah dalam peperangan, ada pedang di pinggang samping kirinya. Ketika setelah takbiratul ihram, bersedekapnya Rasul langsung ke pinggang samping kiri. Itu apa? Jika kita sementara khidmat sempadan dan tabali macawi dan siapa guna berdalil. Berbahagia. Itu namanya moderasi beragama, situasional damai berbahagia. Sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Boleh jadi kita belum pernah membaca kitabnya, orang itu sudah mendapatkan kitab dan dalilnya. Jadi kita jangan gampang menyalahkan orang lain. Nah sekarang, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Thomas semua yakin lalang mati atau mati mati? Ini Bu, masuk saja sih lalang mati atau mati? Ya, melihat ke tempat itu. Ya, melihat. Ke kampung utara ini. Maka ada kade-kade. Ini ibu-ibu kemasa panjang ini. Bila kemasatan sembilan. Kita lu tanya orang ni. Ia pun kemasa panjang kemasa-kemasa sama kemendel. Kada kaya patin ke tanah. Jangan berpada dia mungkin maka patin ke wali. Bila ke wali. Patahnya salah satunya. Yang mana benar? Yang benar adalah tidak kependel tetapi lalang matai. Melihat ke tempat sujud. Dasarnya apa? Maka dengan minta kendati pun tahu dalam keadaan salah. Ketika melihat dua yang hitam di depanmu, aku tidak bawa di mulut tanpa membatalkan salatmu. Apa yang dua yang hitam lewat? Kalau jengking dan ulat hitam, cuma sempadan dan minta kita jengking dan ulat hitam di dekat kita bisa dimatikan dan tidak membatalkan salat. Kalau begitu sabdanya Rasul berarti cocok nih, cuma sempadan mata tidak terpejam, tetapi terbuka itu mata melihat ke tempat sujud. Jangan berbahagia. Tetapi kalau kasih masih imam dari jamaah minta tolong, mohon maaf, jangan menggunakan pakaian yang terlalu banyak tulisannya di belakang. Baju partai, mohon maaf, jangan berbahagia. Ketelepon direktur rumah sakit umum. Ustaz Bapak Toba, kamu nafsunya ceramah di rumah sakit, di masjid rumah sakit. Ya, saya bilang, saya telepon dulu penolongan Pak Dokter. Dan saya juga jadwal saya tentukan dulu kapan kosongnya. Setelah itu saya telepon kembali direktur rumah sakit. Pak Dok, ini jadwal saya kosong. Ya, ini bilang acara. Saya telepon sekali mana-mana. Ustaz, saya melihat ceramahnya Pak Ustaz di YouTube, banyak yang lucu-lucu. Tetapi khusus rumah sakit Ustaz, hormat saya agar lalu Pak ditaruh ke rumah sakit. Pak Muru seperti ini, dia sudah pikirnya tapi di kamar-kamar pasal lipat. Nah, dia maksudnya berdioperasi di sentak. Dia punya kepacainya berbuat. Kuapa di cawak kok, dia berbuat tapi pacain. Utamanya saja ngaku Ustaz. Jadi lokal amat ceramah parah itu ni. Dia itu kedu di bawah di cawak. Jangan berbahagia. Tapi di waktu menjelang pemilihan presiden. Lokal amat kemudian sudah. Kalau sudah punya roku. Ada kemungkinan juga joblos nomor 2. Besar pasal lecek amat sepanjang. Supaya nomor lecek tidak joblos. Nah, kampanye kan jangan berbahagia.
Jadi kalau kami masih imam dari jamaah, tabe yung ipasa, yung mereka di presiden jalan, di pasapnya presiden jalan dari pasar. Iya makanya kalau kami masih jika ada tak boleh presiden jalan lipat, mereka dari pasar, sama pasar itu kalau di mori, kalau tadi wadimor, ini kedua apa mereka? Jangan berbahagia. Jadi magaloy, di polisi jatuh mereka nanti irwani more. Tidak perlu kita promosi di masjid agama yang laku dalam bikin. Iya jangan berbahagia. Kemudian apa namanya dipilih dia kenapa di dulu dibidati supaya dia nak baca kali di pemerintah. Jangan berbahagia. Ada teori kapsan pendidikan. Jadi keberagaman, perbedaan pendapat. Ustaz, yang mana benar? Bahkan atau kita utama masjid, dikatakan kota langsung Allahu Akbar. Dengan dia nak Ustaz, maka dekat tunggu dulu. Dia siapa yang tahu hatinya orang. Nanapa sih boleh atas, lo kilo ke masjid, pasti kan itu niatan. Lo kilo ke masjid, lo ke masjid. Tapi Ustaz, bagaimana dengan tidak mengucapkan niat? Ustaz lipat dan selati dan seterusnya itu hanya merupakan penguatan. Dari sama itu dibaca dan itu hanya penguatan yang penting kurang imannya pasti dari rumah kita pasti sudah masuk ke masjid. Untuk apa? Tidak perlu baca lagi itu usalli pada salat isya dan seterusnya. Nah sebaliknya dan sendiri rapi rokok imannya bagi kita ketinggalan satu rakaat. Jangan berbagai. Kan tadi sudah niat sebelum masuk ke masjid. Nah persoalan selanjutnya ketika kita masuk ke dalam masjid pasti kita mencari imam. Sisa 2 menit lagi. Jangan berbangga. Tapi mencari imam. Mencari imam itu jangan paling bagus bacaannya. Ini yang kita angkat menjadi imam dalam berjamaah. Bacaan dulu. Pada bacaan Ustaz, jadi tawajo, jadi boleh-boleh, kita kejalan imam, ini kona tawajo imam dan imam kau Ustaz sebagai tamu harus mundur menjadi makmum karena tamu tidak tahu persis bagaimana kondisi jamaah di masjid itu. Maka dia masuk penjajah atau boleh mundur imam. Nah itu boleh saya buntu. Ya ini iman ini buntu mana di buntu. Maka dia masuk penjajah mungkin kemana dia boleh. Amin agak nak tujuh imam itu loh. Bagi itu bahayanya kalau tamu menjadi imam di kampungnya orang. Oh ya itu kalau kamu ceramah. Ustaz saat ini imam. Maka dekat tahu ini saya tidak bisa menjadi imam di kampungnya orang. Pak Dena mungkin angka masjid kita megah ini kalau tidak ada imam rawat yang sudah diangkat oleh jamaah masjid itu. Jadi sebagai tamu harus tahu ini. Pak Ketua itu tahun 60 pasti 70 tahun. Jangan berbalik. Nah, kemudian pada bacaan Ustaz, pada kita wajib, tapi rutin dia Ustaz, kalau lo lupa, dia kena bedena. Ini kalau lola dia menjadi imam yang ada istrinya. Kenapa bujang tidak diharapkan menjadi imam selama ada orang yang sudah berkeluarga? Karena bujang itu belum sempurna keimanannya. Kapan sempurna imannya itu bujangan, ukuran di Pak Bene. Jadi bukan lo imam, tapi ini bukan. Jangan berbahagia, kok puji kok. Kok kan ibu. Jangan berbahagia. Bahaya jika lo menjadi imam. Jika misalkan kalau macam anak pun mau dimakai jamaah. Masa pejama ngaribi, lihat konsentrasinya kalau mau jadi cari muka. Oh yang masa pejama ngaribi, sama agaknya petakanan. Jangan berbahagia. Hilang konsentrasi. Nah, Ustaz, pada bacaan, pada umurunan, pada tawajo, pada purma itu Ustaz. Kita yang pegawai jalan imam, padahal dirusnya di Ustaz, nanti saya di benena. Dirusnya di dua di benena Ustaz. Jika pegawai jalan imam, oh iya 2 benena. Mana satu benena? Mana satu Mereka lebih jalan imam. Angkat ceramah ke YouTube. Yang belum lihat ceramah di YouTube, lihat sebentar. Kalau sudah dapat, tolong like, share dan subscribe. Saya doakan masalah yang terkalikan. Ya berbahaya. Apa ceramah di sana? Nikkei di bukan loloy. Nikkei di maupun mereka menambung puji. Mereka pura bawa beli namun bukan di mas napa kena lalu dua. Mereka kena itu ada yang menjawab selasa pakai datalu. Mereka kena di karunia mempono warma pakai apa? Baik itu Allah tak dulu fawaidah. Jika kamu tidak bisa pada kuatin fawaidah, cukup satu saja. Jangan berbahagia. Nah, alihnya 2 bedanya. Berarti dia bisa berlaku adil. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang adil. Nah, kondisi selanjutnya Ustaz, pada bacana, pada umurna, pada tawajo, pada purma bene, pada 2 bedanya. Kita ikut jalan Imam Ustaz, ada mana bedanya?
Lihat track recordnya. Dia nasi diulang kena satu bini. Dia 5 tahun ni kena satu bini. Berarti ini periode. Maka inilah yang sudah berpengalaman. Jangan yang berbahagia. Ibu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya beritahu apa bupati dan masyarakat itu harus buat mencari ini. Jangan yang berbahagia. Ini yang sudah berpengalaman. Nah, jangan juga. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di luar sana semua tidak dibawai. Tapi ini karena saya ingin over. Waktunya sudah habis. Intinya dan perlu disampaikan bahwa Muhammad itu adalah namanya, sifatnya Ahmad. Yero Ahmad kuyuki arain bersismah gambar teman-teman pajak. Alipun nasato anak rokok minna tuju dalam sudah matahiyah. Jadi kumelo yang kita bagi umat, tapi kau bisa tongin, tapi kau yang rokok tapi kau itu tapi kau itu dah matahiyah. Insya Allah nanti kita sebagai umat terima dinah Allah Taala. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, apapun yang telah disampaikan malam ini, jika itu ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilang dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hamid Mafatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekohiyah na ini bisa kakimu naton kadang pendampingan naton rewo telinga pasar tua rekota kali malembak tokomu maka deto di kulitmu wonana untuk angin matulili makan atu tare merantau pala jaramu marutu tokomu malatira kotabu di tengah dolangan namun mero tolong kunci di mampotanan sakadina tak untuk dirupamu rimirina ditalai dapat keteni bersih tapi kok itu cara malam kue upan tadi pakai tadi bersih tapi kok itu cara malam kue angka tumasuk dan kasih waktu nah kue tapi tadi dah pergi termasuk kuapi kalau boleh jangan sering di umma padugengi di setiap tapi kita learn anu nak kenapa lawan oleh malah dikai afdalul surah Al-Fatihah. Sebaik doa adalah surah Al-Fatihah. Mohon keilatan hati Bapak Ibu untuk mengaminkan doa yang akan saya pimpin. Semoga pertemuan kita malam ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadithiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata bunga tegas di atas para anak darah pasang pelita. Jika tersilap untuk bicara jemaah ini disusul maaf diminta. Saya tidak memanjang kalam. Hendak ditulis patah sudah kalam. Hendak dibaca sudah kalam. Wabillahi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.